Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan ngaji tentang akidah, soal jawab tentang akidah atau tauhid. Terakhir kemarin bahas apa? Pak Ahmad? Salah bintang ya. Bukannya selesai itu. Ya, puasa kan hanya ketika puasa aja. Ini bab takut ya? Takut. Tawakal sudah ya? Belum ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Didengarkan atau diperhatikan teman-teman semuanya. Ma huwal wajib fil ibadah. Di dalam menjalankan ibadah di dalam menjalankan ibadah, apa pondasinya? Apa pondasi di dalam menjalankan ibadah? Pondasi. Apa pondasi di dalam menjalankan ibadah? Yang namanya ibadah itu perlu difahami adalah menjalankan semua perintah, menjauhi semua larangan. Itu namanya ibadah. Nah, ibadah itu harus dibangun di atas apa? Itu. Sekarang kayak kita ngaji ini sekarang ini ngaji nih. Ibadah apa enggak? Ibadah apa enggak? Ibadah ikhwan, ibadah. Ibadahnya berbentuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Apa yang terus bangunan apa yang kita bangun di dalam menjalankan ngaji ini itu apa? Bisa contoh kita puasa nyawal nih, yang nyawal ini kan. Puasanya nyawal. Ibadah apa enggak nyawal itu? Ibadah. Terus apa bangunan yang kita bangun di dalam menjalankan ibadah tadi itu apa? Nah, sekarang kita kenapa tidak berzina? Kenapa kita tidak durhaka sama kedua orang tua kita? Kenapa kita tidak minum-minum khamr? Kenapa kita tidak membawa wanita di rumah? Kenapa? Otomatis ada, ya kan? Kan larangan kan? Karena itu larangan kan? Meninggalkan larangan ibadah apa enggak? Ibadah. Apa yang bangunan apa? Pondasi apa yang kita jadikan pondasi di dalam menjalankan ibadah itu? Pondasinya itu ada tiga. Pondasinya itu ada tiga. Yang pertama, cinta. Ini pondasi pertama, cinta. Cinta kepada Allah. Jangan cinta sama manusia. Cinta kepada Allah.
Ini pondasi pertamanya. Jadi kenapa kita puasa? Jawabannya karena cinta sama Allah. Kenapa Anda ngaji? Jawabannya cinta kepada Allah. Jangan kenapa Anda ngaji? Karena ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya, nggak bakal ngaji. Kan gitu kan? Maka salah. Kenapa Anda ngaji? Daripada nganggur, ngaji gitu kan? Ya, salah. Jadi pondasinya salah. Nah, kalau pondasinya salah, bangunan di atasnya pasti akan runtuh. Karena Anda salah dalam bikin pondasi. Pondasi ini salah, bangunan ini runtuh, Pak. Ambrek meniku. Makanya harus pondasinya pertama cinta. Kalau nggak cinta, nggak. Yes, ini pertama. Yang kedua, pondasi yang kedua adalah mengharap. Mengharap apa? Mengharap surganya Allah, mengharap pahalanya Allah. Kenapa Anda ngaji? Ya, mengharap pahalanya Allah. Jangan mengharap makhluk. Kalau mengharap makhluk itu pasti dikecewakan, pasti, Pak. Mengharap makhluk itu pasti dikecewakan, siapapun dia, baik mengharap ke anak, mengharap ke keluarga, mengharap ke saudara, pasti terkecewakan. Kalau mengharap kepada Allah, nggak mungkin terkecewakan. Makanya ibadah-ibadah kita harus dibangun. Aku menjalankan perintah ini, aku menjauhi larangan ini, karena apa? Mengharap surgamu ya Allah, mengharap pahalamu ya Allah. Pondasi yang nomor 3 adalah al-khauf, yaitu takut. Kenapa Anda ngaji? Ya, takut siksaannya Allah. Kalau aku nggak ngaji, terus bodoh tentang agama, tersesat aku dari jalan yang lurus. Karena aku nggak ngerti ilmu. Coba aja jenengan ngelas, orang duwe ilmu nih ngelas, tinggal ngelas wae. Apa yang terjadi coba? Hah? Ya, iso-iso digebuki karo seng duwe perusahaan, pecat. Pasti Anda berhati-hati. Kenapa Anda tidak ngawur di dalam mengelas? Kenapa kita kalau ngelas harus pakai penutup wajah? Kenapa kok mata harus ditutupin? Kenapa? Semua kan karena takut. Nah, maka itu Anda lakukan karena ada rasa takut terhadap nyawa kamu. Makanya kenapa kita puasa Ramadan, kenapa kita ngaji, kenapa kita jalanin sholat, kenapa? Ya karena ada rasa takut dari siksaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rasa takut dari apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang membangun ibadahnya dengan 3 ibadah, 3 bangunan tadi, maka insya Allah dia tidak akan kecewa. Tidak akan kecewa. Justru akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan ibadah. Kenapa manusia ini kok nggak kompeten atau tidak istiqomah dalam menjalankan ibadah? Karena pondasinya rapuh. Karena ibadah itu tergantung dengan pondasinya. Kalau pondasinya itu kuat, ibadahnya akan kuat. Tergantung dengan pondasinya. Pondasi kita kuat, jalankan ibadah akan kuat. Kalau ini rapuh, maka kita akan rapuh.
Jenengan bisa nanya, kenapa Anda nggak kerja? Saya itu kan, kenapa Anda nggak kerja? Dia disuruh kerja nggak gelem, pokoknya turu. Takoni, siji, pondasi ini lah hancur. Kamu kena nggak kerja? Nggak seneng duit, nggak. Ya wis namanya orang seneng duit ya sudah. Mana mau kerja? Nggak seneng. Pondasi utamanya sudah nggak seneng. Nggak seneng mangan enak. Nggak seneng duit, nggak seneng nikah. Senengnya apa? Ya jalan. Pertanyaan kedua, apakah Anda nggak takut sama orang tua Anda? Nggak takut. Ya wis, modale orang wedi ning orang tua, ya wis. Nggak bakal mau kerja. Anak kalau sudah nggak ada rasa takut sama orang tuanya, ya wis jalan. Mau ngombe, mau apa, mau turu, mau pil koplo, mau apa, jalan. Pertanyaan ketiga, apakah Anda tidak mengharap ridhonya orang tua? Enggak. Aku nggak mengharap ridhonya orang tua. Orang tuaku apalah gitu kan. Ya wis, sudah. Matilah sudah kan gitu. Makanya logikanya apa yang dikatakan oleh para ulama, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya harus benar-benar membangun pondasi itu dengan pondasi yang kuat. Ibadah kita akan bagus. Kita itu kadang-kadang modalnya orang pondasi, padahal orang yang belajar di akademik, apalagi akademiknya bangunan Pak ya, insinyur bangunan, yakin dia akan main logikanya di teknik apalah gitu kan, itu pasti dia akan menggunakan otaknya. Semua itu adalah harus ada rumusnya. Kalau gak ono rumusnya orang masuk nang otak. Ya sama aja ibadah itu juga ada rumusnya, ada pondasi yang dibangun di atasnya. Ibadah itu kan sekedar sebab, ada musababnya. Itu musabab, ada sebabnya, itu musabab. Itu pasti musabab, pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? 3 pondasi tadi. Alhamdulillahnya kita ini masih punya rasa cinta sama Allah lah. Makanya saya sholat, saya poso, saya ono cintai dengan Allah gitu kan. Karena itulah, karena supaya bukan supaya. Kalau saya bilang supaya itu salah. Allah itu ngasih otak ke kita supaya kita itu mudeng. Tumbuhkan rasa cintamu kepada Allah, karena Allah itulah yang ngasih rezeki, ngasih makan, ngasih kehidupan, ngasih kesehatan. Itu sopo semuanya itu sopo kalau bukan Allah kan. Maka harusnya tumbuh rasa cinta kepada Allah, terus mau ibadah nang Allah kan gitu modelnya. Bukan bahasa begini. Oleh karenanya Allah memberikan nikmat-nikmat itu supaya kita beribadah kepada Allah. Enggak, Allah enggak butuh kita Pak. Allah enggak butuh ibadah kita. Ibadah itu untuk diri kita sendiri loh, bukan untuk Allah. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah enggak butuh kepada alam semesta ini, enggak butuh kepada alam semesta ini, enggak butuh. Jadi yang butuh terhadap amalan kita itu diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Siapa yang beramal soleh ya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Dan siapa yang berbuat dosa, yang memikul ya dirinya sendiri. Siapa yang membangun ibadahnya di atas cinta, berarti bagus. Seharusnya gitu kan. Nah, seharusnya tumbuh cinta kepada Allah ini harus lebih dominan, karena kita itu disuplai setiap hari oleh Allah, setiap saat oleh Allah. Mana rasa cinta kita kepada Allah itu mana? Tanpa Allah bisa kita hidup?
Coba dihitung mata kita, telinga kita, badan kita, semuanya. Kalau kita nggak ingat man musdia, siapa yang ngasih nikmat itu kepada kita, itu siapa? Siapa? Itu bisa dipahami. Terusnya pertanyaan selanjutnya adalah mana yang lebih didominankan, rasa takut atau rasa mengharap? Apakah harus setara 50%, 50%, 50% takut, 50% mengharap, atau ada apa? Ada yang lebih didominankan, berarti takut 70%, mengharap 30%, atau bagaimana? Masalah ini terjadi perbedaan di antara para ulama. Yang dikuatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala itu dirinci. Manakala Anda itu posisi sehat, posisi sehat, selamat, sehat, wis sehat, maka ibadah itu di 50%, 50%, takut dan mengharap ini disejajarkan di saat Anda itu sehat. Kayak sekarang kita ini lagi sehat nih, sehat alhamdulillah walafiat, berarti menjalankan ibadah bentuk apa aja, baik menjalankan perintah atau menjauhi larangan, itu digiwe 50% takut, 50% mengharap. 50% mengharap amalan kita diterima, 50% takut nggak diterima. Kan? Jadi ada harapan dan ada takut. Tapi manakala saat kita itu sakit, di saat kita itu lagi sakit, sakit yang kiranya mengkhawatirkan akan kepada kematian kita, loro-loro nemen, loro Jawa, loro nemen lah, itu mukhawaf, ditakutkan akan menuju ajalnya. Nah, semisal ini apa? Didominankan takut atau mengharap di sini? Mengharap ya, mengharap. Jadi kita saat sakit-sakit kayak gitu itu lebih dominan dipertebal, diperkuat pengharapan rahmatnya Allah. Ojo sampai takutnya lebih dominan. Kalau takutnya lebih dominan, engko sama ini, aku guys neraka wae ya Allah. Ngono terus. Nanti terjadinya putus asa. Apalagi posisi sakit yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saat itu iblis akan lebih seru, lebih semangat menyerang psikis Anda dan pikiran Anda. Akan datang saat-saat Anda kayak gini, bisikan-bisikan syaitan dengan bahasa begini, awakmu iku loro wae, ora iso sedekah, ora iso taat, ora iso ngene, pasti awakmu ku neraka wae. Kate wis koyo ngono, wis enggak usah sholat, enggak usah nuwes, enggak usah. Itu bisikannya, Pak. Bisikannya akan terus marah terus. Bisikannya ku pegel, rasanya badanku pegel, pikirannya pegel. Kemudian marah-marah ke orang lain, marah-marah ke anaknya, marah-marah ke wis bojone iku wis dientek terus. Ya kan, itu apalagi orang punya penyakit apa, stroke
yang parah ya, yang terparah. Ini biasa nih setannya teko. Setannya teko. Pemane lagi kena Covid kemarin. Itu yang lebih mendalam itu takutnya, Pak. Takut mati kan. Takut mati kayak baru kemarin. Saya ketemu sama temannya Pak Nurul di Surabaya. Saya temuin. Dia bilang, "Ustadz, saya lagi positif Covid gitu kan. Berani toh ke sini?" "Oh, berani Pak, saya Pak." "Berani aja. Tapi aman Pak, saya Pak, nggak ada salah." Dari ke situ yang datang bisikan setan, Pak. "Awakmu kok kena engko. Awakmu kena ngono. Habis ini bisikan, Pak, bisikan ya saliman ya ora apa-apa, ngobrol ya ora apa-apa sama beberapa teman. Alhamdulillah Allah juga memberikan keamanan. Jadi bisikan itu wono. Saya tanamkan ke teman tadi, kuatkan pengharapanmu kepada Allah. Ojo sampai punya pikiran aku mati-mati wae. Pikiran mati tenang ya Pak. Enggak Ustaz, saya sudah aman insya Allah. Saya akan kuatkan. Ya enggak ada masalah. Kita datang malah sehat. Jadi sebenarnya kalah di pengharapan, dipertajam oleh setan takutnya. Takut itulah yang mendominasi dia, ya kan, akan mempercepat kematiannya karena rasa takutnya. Kalau Pak Nurul ora percaya malah, Agus kan, aku ora percaya blas Ustaz. Iya toh Pak? Apa iki jarene? Nggih Pak, jenengan Pak, hati-hati aja gituin kan. Hati-hati aja Pak gituin. Jadi gitu kan. Jadi pas saat-saat itulah akan dominan rasa takut. Makanya yang saya sampaikan di sini punya andil besar mendominasi pikiran-pikiran Anda itu rasa takut. Takut itu umum, Mbak. Takut ingin mati, takut ini. Bahkan Anda akan takut engkau piye anakku, piye ini. Alah, Gus, kubur aja, kubur dalam-dalam aja. Yang Anda harapkan, ya Allah, aku ini posisi gini ya Allah. Aku butuh rahmat-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu ya Allah. Terima dosa-dosaku, tobat terimalah dosa-dosaku, Quranku, gitu aja. Jadi kita husnudzon, perdalam husnudzon. Makanya kata Rasulullah, la yatamannayanna ahadukum. Jangan sampai salah satu di antara kalian itu ketika berangan-angan mati gitu kan. La yamutanna ahadukum illa wa yuhsinul nabi rabbi. Tidak boleh salah satu di antara kalian itu mati kecuali dalam posisi dia berhusnudzon kepada Rabbnya. Harus berhusnudzon. Ojo suudzon, semangatnya mati suudzon nang Rabbnya. Ya wis, sesuai dengan suudzonmu nanti jadinya. Jadi harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmatnya Allah itu luas, kasih sayangnya itu luas, anugerahnya, kebaikannya Allah itu banyak. Itu yang kita minta, anugerahnya Allah. Itu yang luas. Bisa dipahami insyaallah ya? Jelas insyaallah. Nah, saat sakit-sakit itu tolong diperhatikan, jangan sampai ini antum kira pelajaran nggak penting ini, penting banget. Anda sekarang nggak merasa mau mati aja, coba kalau mati akan butuh ilmu ini, dan akan Anda ingat-ingat selalu ternyata apa yang disampaikan oleh Ustadz itu benar. Sekarang aja antum kayaknya apa begitu, enggak, ini pelajaran penting. Saat Anda meninggal, saat Anda mau mati, saat itulah pikiran berkecamuk, nggak menentu, nggak iso fokus, udah gak tahu juntur. Makanya antum jangan heran ketika ada orang itu ngelantur kemana-mana ketika mau mati, ngelantur Pak, gak jelas omongannya, mbok opo sing dipikir opo, nggak jelas. Karena bagaimana mau jelas, wong malaikat maut sudah ada di pinggirnya. Rasa takut luar biasa.
Itu yang harus diperhatikan. Terusnya, apakah sabar dan ridho ketika ada musibah itu hukumnya wajib? Sabar dan ridho, butuh dipahami Pak ya. Ingat-ingat tadi, ketika Anda kena musibah nih, taruhlah sepeda motormu hilang saiki. Ketika sepeda motormu itu hilang atau kecelakaan pada dirimu, sekarang pas antum pulang, ya bukan berharap ngono Pak, mek cerita andai kata begitu pulang ditabrak karo mobil jebret, mari ngono lumpuh tak kakimu, patah lumpuh. Itu musibah yang menimpa pada diri kamu. Maka pasti ada dua hal yang harus kamu jalani. Pertama, sabar dari ujian tadi. Yang kedua, ridho terhadap ujian tadi. Ridho itu lebih tinggi Pak, lebih tinggi ketimbang sabar. Kalau sabar seiso nangis, sedih, tapi dia berupaya menahan diri, nggak mengeluh, tapi dia segurung plong gitu. Kalau ridho itu plong, bahkan Anda kena musibah itu malah iso ketawa, nggak ada berat dalam diri kamu, nggak ada sama sekali. Anda itu ridho ketika ada musibah, sebagaimana Anda itu ridho ketika Anda sehat. Sekarang pertanyaan gini, Anda dikasih duit 1 M, piye wajah sampean? Seweneng ya. Di saat Anda patah kakimu, iso ketika sama nggak Anda ketika dikasih duit itu? Nah, kalau Anda bisa sama Pak, berarti Anda wis tingkatannya tinggi, ridho banget. Tapi 1001 kok iso kayak ini ya. Saiki ana wong loro dikei 1 M goyang guyu, sing siji kakine patah, diputus, nongas nangis. Dua orang yang di depan kamu yang apa? Yang luar biasa. Aneh ya, bukan aneh. Dua, yang satu dapat nikmat, satu dapat musibah. Wajah mereka pasti berbeda. Nah, kalau Anda bisa mengkondisikan seperti Anda dikasih duit 1 M saat Anda senang dan saat Anda susah, maka itulah Anda mendapatkan nikmat iman yang tinggi sekali yang nggak dimiliki oleh orang lain. Awak dewek gurung kelas gini, gurung dapat kelas ini, kita belum dapat kelas. Iso sabar wis apa? Wis syukur wae, iso sabar wis jempol lisan. Iso sabar wis jempol. Pemane iso sampai ridho ya wis enggak kelas ya ini kelas. Ndek wis kelas TK. Iku kelas TK Pak, iku akhirnya kelas TK, gurung iso ridho terhadap apa yang Allah ujikan kepada diri kita. Itu gurung iso ridho, gurung iso sewenang dari ujian itu, belum bisa. Nah, pertanyaan kita, ketika dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah diwajibkan kita sabar dan diwajibkan oleh Allah ridho juga, atau bagaimana? Kalau podo wajib repot Pak ya, dosa terus dewe iki kan, dosa terus gitu. Terusnya, maka dijawab, kalau urusan sabar itu hukumnya wajib. Sabar ketika kena musibah itu hukumnya wajib. Kenapa kok hukumnya wajib? Karena itu termasuk iman kepada Allah, qadha dan qadar. Rukun Islam atau rukun apa? Iman. Senomor 1 apa nomor loro? Nomor 5. 5 kan? Nomor 5. Ya, nomor 5. 6 apa 5?
lima. Apal apa ora? Iman pada Allah siji, dua Rasul, tiga kitab, empat hari kiamat, kelima qada dan qadar, lima berarti ya. Lah kalau siji lho apa? Malaikat. Urut ulang mana? Satu iman kepada Allah, dua malaikat, Rasul, tiga kitab, empat hari kiamat, terus lima lo lebih gitu. Itu hitung. Ya Allah, terus malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat. Berarti nomor piro? Berarti iman terhadap qada dan qadar nomor piro? Nomor 5. Sapa sih nomor 5 iku? Oh, keselio. Ya, keselio. Ya, jadi karena itu iman terhadap qada dan qadar, maka sabar itu sabar dapat ujian itu hukumnya wajib. Makanya jangan sampai ngeluh terus, diuji oleh Allah gak punya duit, mengeluh terus, ngomel-ngomel terus. Aduh, ini berarti nggak sabar. Di sini muring-muring, pas gak mangan gak enak muring-muring, ya. Pas rezekinya lagi seret, marah-marah, aduh ini jadi nggak sabar. Jadi ini bisa dipahamkan ke istri, Pak. Istri kalau muring-muring itu sebabnya apa? Istri kalau muring-muring itu sebabnya apa biasanya? Blonjone entek. Blonjone entek gak njaluk blonjo sih, cuma muring-muring ngono ya. Iki blonjone entek jadi muring-muring. Nah, iki butuh dipahamkan tadi. Pahamkan dengan ujian yang menimpa kepada diri kita. Itu harus sabar. Dan ini nggak bisa, Pak. Nggak bisa dengan teori, karena sabar itu sudah menjadi otomatis sesuai tingkatan keimanan dia kepada Allah. Semakin kuat iman dia kepada Allah, semakin kuat pula kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan. Taib, mungkin ridhonya kita lanjutkan besok lagi insyaallah taala. Ada pertanyaan? Nggak ada kah? Nggak ada ya. Wah. Nggih. Syirik itu jangan jauh-jauh. Itu berarti menyembah berhala dan lain-lain itu. Yang namanya syirik itu mengharap surga dan takut neraka itu juga namanya syirik yang diperbolehkan gitu katanya. Tapi yang diperbolehkan gitu. Iki kajian butuh ditelaah lebih lanjut. Pertama, syirik yang diperbolehkan. Baru muncul kali ini ono syirik yang diperbolehkan. Kita itu maca Quran dan pernah hafal Quran itu ora ono syirik itu dipuji ora ono. Dari kata syaraka, asroka, yusriku, musyrikun itu kuwabe isine celaan nang Al-Quran itu. Kita juga hafal dulu ribuan hadis ya hafal. Ya ora ono sing jenenge syirik itu dipuji, ora ono. Iki muncul aneh-anyar. Siji, iki sing fatale sing salah itu iki ketara salahe dengan menyebutkan syirik yang diperbolehkan. Yang kedua, dia bilang mengharap surgai Allah, mengharap pahalai Allah, itu dibilang syirik, itu keliru fatal. Karena apa? Karena yang dinamakan syirik itu mencari apa-apa kepada selain Allah.
apa-apa kepada selain Allah, sesuatu yang itu berkaitan dengan Allah itu duduk selain Allah. Pahala, sapa sing kei pahala? Ya Allah, surga wae sapa? Ya wae Allah lah, kok lemut piye? Ini satu. Yang kedua, Anda menyelisihi berapa banyak dalil ibtigha'a wa yarjuna thawaballah, mencari pahala Allah. Iku ono hadis yarjuna thawaballah, yarjuna al-jannata, mengharap surga. Berarti sing salah iku nabi apa piye? Ini enggak pas, ini terlalu apa jenenge? Terlalu mendalam tapi salah. Salah. Jadi yang dimaksudkan dari syirik itu kepada makhluk, dan ini harus dirinci lagi. Jadi apa-apa yang Allah sebutkan berkait dengan pahala, surganya Allah, mencari wajahnya Allah, mencari wajahnya Allah syirik lagi nanti itu kan. Terus mana terusan? Padahal itu adalah bagian dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini salah banget. Jadi fatalnya dari dua sisi, ada pembagian syirik yang diperbolehkan, fatal yang kedua menyelisih banyak dalil yang mana mereka itu dan menyelisih banyak para sahabat Nabi, para salaf yang bahasa mereka itu ya mengharaplah ridhonya Allah, mengharaplah surganya Allah, mengharapnya pahalanya Allah, mengharapnya itu semua mutadawil ada di kitab-kitab para salaf terdahulu. Gak ada yang demikian itu disebutkan oleh itu syirik. Berarti ini nggak benar, banyak menyelisih dalil, Pak. Ya, makanya kalau ngajinya kepada banyak orang itu nanti jadi gitu. Filter kita itu masih belum mumpuni di dalam memfilter banyak yang masuk. Sebarkan gini, sekarang saya logikan begini. HP, kekuatan HP itu kan ada kekuatannya ya. Terus ada antivirusnya, kamu itu nggak memadai dengan virus-virus yang kuat, ya acur HP-mu karena Anda tidak punya antivirus yang kuat. Ya di laptop kan juga antivirus ya, butuh diupdate antivirusnya. 2012 kamu masukkan virus yang sekarang 2023, ya KO antivirus kamu. Nggak bisa, Pak. Jadi hati ini ya nggak bisa menerima banyak virus yang masuk. Iso-iso tumbang kita. Kekuatan antibodi kita ini nggak bisa. Makanya tidak semua harus kita dengerin dengan bahasa, kita ambil baiknya, kita tinggalkan jeleknya. Itu kata-kata benar, tapi Anda bisa nggak? Bisa nggak? Pertanyaan kan itu. Ya benar, kita akan ambil baiknya dan kita akan ambil buruknya. Itu benar kata itu. Tapi pertanyaannya, Anda bisa memilah ini benar dan ini salah? Nah, ini pertanyaannya di sini. Gitu loh ya, yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.